Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri virtual, sahabat YouTube yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, semoga tetap sehat walafiat. Masih ingat pada serial yang ke-1, seperti yang ada di dalam layar ini, bahwasanya Sayyidina Umar itu adalah tokoh sahabat yang telah membuat bid'ah sholat tarawih berjamaah 1 bulan. Dan bahkan beliau sendiri menyatakan dengan tegas, ni'mal bid'atu hadhihi. Sebaik-baiknya bid'ah, seindah-indahnya bid'ah agama, yaitu ini, sholat tarawih berjamaah 1 bulan. Pertanyaannya, sekarang apakah hanya Sayyidina Umar yang melakukan atau karena ini bid'ah, kemudian sahabat yang lain tidak mau melakukan atau enggan melakukannya karena telah dinyatakan sebagai bid'ah? Jawabannya, bukan hanya Sayyidina Umar, akan tetapi Ubay bin Ka'ab. Sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari ke-2010 ini, dinyatakan bahwa fajama'ahum ala Ubay bin Ka'bin, bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab mengumpulkan jamaah umat Islam yang ada pada saat itu kepada Ubay bin Ka'ab. Nah, dalam riwayat kitab Al-Muwatta dinyatakan bahwasanya bukan hanya Ubay bin Ka'ab tapi juga Tamim Ad-Dari. Kenapa? Karena Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari ini adalah imam pertama yang diangkat, yang diperintah oleh Sayyidina Umar untuk menjadi imam sholat tarawih berjamaah 1 bulan. Berarti dengan demikian, Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari itu adalah pelaksana bid'ah yang dibuat oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekedar wawasan dan tambahan. Nah, kenapa kok dikatakan bid'ah? Sebagaimana di dalam kitab tahqiqnya Al-Imam Al-Bukhari yang ditahqiq oleh Mustafa Al-Bugha, bahwasanya disebut bid'ah li'annaha lam yasunnaha Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW tidak memberikan contoh sunnah berjamaah 1 bulan penuh sebagaimana yang diperintahkan Sayyidina Umar. Dengan demikian, bukan hanya Sayyidina Umar yang menjadi pelaku bid'ah, yaitu juga Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari selaku imam yang pertama kali sholat tarawih yang digagas oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekarang, apabila ada seseorang atau ada kelompok yang menyatakan bahwasanya beragama Islam itu harus murni secara tekstual bersumber dari Al-Quran dan secara tekstual bersumber dari Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam masalah ibadah. Dan kita di dalam beragama tidak ikut sahabat, akan tetapi hanya ikut Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak ikut sahabat. Maka sebenarnya pernyataan ini adalah pernyataan yang kotor. Bahkan pernyataan semacam ini adalah pernyataan yang tidak berakhlak karena telah menodai sahabat Nabi dan menodai ajaran Nabi itu sendiri, yaitu ajaran memuliakan para sahabat Nabi. Perhatikan baik-baik. Di dalam kitab ini dinyatakan bahwasanya pada saat Sayyidina Umar bin Khattab membuat tarawih berjamaah selama 1 bulan, bahwasanya pada saat itu walaqad sanna Umaru hadza wa jama'an nasa ala Ubay bin Ka'ab fasallaha jama'atan was-sahabatu mutawafirun. Perhatikan baik-baik bahwasanya Sayyidina Umar telah membuat sunnah tarawih
berjamaah 1 bulan, dikumpulkan semua umat Islam pada Ubay bin Ka'ab, lalu mengimami jamaah sholat tarawih. Pada saat itu sahabat semuanya lengkap, mutawafirun, minhum Utsman, di antara sahabat Utsman, sahabat Ali, sahabat Ibnu Mas'ud, Al-Abbas dan Ibnu Abbas, wa Talha, wa Zubair, wa Mu'ad, Ubay, dan lain-lain dari kalangan Ansor dan Muhajirin. Semuanya ada. Semuanya masih ada. Wa ma radda alaihi wahidun minhum. Catat ini baik-baik. Wa ma radda alaihi wahidun minhum. Tak seorang pun dari kalangan sahabat. Bahkan sampai sekarang Al-Fakir belum pernah dan tidak menemukan bahwasanya bid'ahnya sholat tarawih yang dilakukan Sayyidina Umar itu ditentang oleh salah satu sahabat Nabi yang lain. Tidak ada. Bal sa'aduhu wa wafaquhu wa amaru bidzalika. Bahkan para sahabat yang lain itu mendukung dan sepakat atas bid'ahnya Sayyidina Umar dan memerintahkan hal tersebut. Dengan demikian, masihkah mau menyatakan bahwasanya beragama itu murni harus bersumber tekstual dari Nabi dan Al-Quran? Kita beragama tidak ikut sahabat. Ini adalah kata-kata yang sangat kotor, pernyataan yang tidak berakhlak dan menentang konstitusi dan ajaran akhlak kenabian. Mari perhatikan di dalam kitab yang juga kami kutip dari Darul Ifta, dan hadis ini sudah masyhur bahwasanya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Perhatikan baik-baik. Berpegang teguhlah ya, kepada sunnahku. Berpegang teguh kepada sunnahnya Nabi dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin yang sama-sama mendapatkan petunjuk setelah aku meninggal. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi gerham kalian. Bayangkan kalau sampai ada kelompok tertentu yang menyatakan kita ini tidak ikut sahabat. Ini sudah menentang pernyataan Nabi ini. Atau bila ada orang yang mengatakan atau kelompok yang seperti ini menyatakan bahwa kita beragama ikut Nabi, tidak ikut sahabat, ini mungkin salah kiai atau salah guru di dalam beragama. Sok ngerti agama, akan tetapi sebenarnya dia masih belum tahu apa-apa tentang ilmu agama ini. Maka dari itulah, santri virtual, santri YouTube yang berbahagia, bid'ahnya Sayyidina Umar, tarawih berjamaah selama 1 bulan, itu tidak dilakukan sendiri, akan tetapi Ubay bin Ka'ab Tamim Ad-Dari adalah sebagai imam pertama. Dan pada saat itu para sahabat masih lengkap. Utsman ada, Ali ada, Ibnu Mas'ud ada, Abbas dan Ibnu Abbas, Talha, Zubair, Mu'ad, Ubay. Semua sahabat Ansor dan Muhajirin lengkap. Wa ma radda alaihi ahadun minhum. Dan tak satu pun dari sahabat, bahkan sampai sekarang belum ada kitab yang menerangkan bahwa ada yang menolak bid'ah yang dibuat oleh Sayyidina Umar ini. Bahkan mereka menyepakati. Dengan demikian, masihkah mau menyatakan setiap bid'ah itu sesat? Masihkah mau mengatakan bahwasanya setiap bid'ah itu masuk neraka? Nah, ini orang yang menyatakan seperti ini, orang yang gagal paham, orang yang belum ngaji ilmu agama, belum ngaji usul fikih, belum ngaji ulumul Quran, belum lengkap membaca hadis, atau taunya hadis cuma satu, yaitu kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.